Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah pencerahan Islam. Sobat-sobat, beberapa channel yang mengeroyok, menyerang, dan ingin menjatuhkan saya. Ada satu channel yang sepertinya penasaran, sobat-sobat, dengan saya nih. Dan bolak-balik mundur maju, ya, mengajak berdebat, dan terakhir mengajak berdiskusi, yaitu channel GMD Islam yang digawangi oleh dua orang pemuda ganteng, sobat-sobat. Pemuda ganteng yang merasa mereka ini berilmu tinggi dibandingkan saya tentunya. Yang saya heran, sobat-sobat, saya tidak habis pikir orang yang sudah berilmu tinggi mengenai agama Islam, mereka menguasai bahasa Arab, menguasai kitab-kitab, sudah membaca bermacam-macam kitab. Akan tetapi, sobat-sobat, begitu lancarnya cacian, makian, celaan dari mulut mereka. Dan juga merendahkan dan melecehkan orang dengan tidak ada perasaan risih, seolah-olah sepertinya hal ini sudah menjadi menu sehari-hari mereka kalau mereka tidak setuju dengan orang lain, dengan orang yang pendapatnya bertentangan dengan mereka. Mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin menimba ilmu di pondok-pondok pesantren mereka. Tetapi kenapa mulutnya begitu lancar mengeluarkan kata makian, kata celaan? Kenapa begitu lancarnya mereka melecehkan, merendahkan orang lain? Padahal Imam Syafi'i yang menjadi panutan mereka, mereka selalu menisbatkan apa yang mereka lakukan adalah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i ini hafalannya tidak secepat biasanya, sehingga Imam Syafi'i mengadukan hal ini kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai guru, kenapa hafalanku tidak secepat biasanya?" Apa jawab Imam Waqi'? "Kurangi maksiat. Sesungguhnya ilmu itu cahaya." Dan akhirnya Imam Syafi'i berpikir, mengingat-ingat maksiat apa yang pernah dia lakukan sehingga mempengaruhi kecepatan dari hafalannya. Dan beliau teringat dia pernah melihat mata kaki dari seorang wanita yang pakaian bawahnya tersingkap, dan itu dilakukannya tidak sengaja. Bahkan dia langsung memalingkan matanya. Tetapi
Hal ini sudah mempengaruhi kecepatan hafalannya. Bayangkan, perbuatan yang tidak sengaja melihat yang bukan haknya mempengaruhi hafalannya. Apalagi yang lebih dari itu, mencaci, mencela. Apakah dua orang pemuda ganteng ini lupa ancaman Allah bagi pengumpat, pemaki, pencela? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail, celaka bagi pengumpat dan pencela. Sobat-sobat, murid adalah cerminan gurunya. Anak adalah juga gambaran dari orang tuanya. Kalau muridnya, sobat-sobat, begitu lancar memaki dan mencela, padahal ini sudah diancam Allah, diingatkan Allah. Bagaimana dengan gurunya? Bagaimana dengan orang tuanya kalau anaknya begitu lancar memaki dan mencela? Atau sobat-sobat, ilmu keislaman yang dipelajarinya salah. Atau ilmu keislamannya sudah bercampur dengan syubhat, dengan bid'ah, dengan tradisi-tradisi yang dianggap amalan ibadah agama. Kalau memang ilmu keislaman yang dia dapat murni berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, akan melahirkan pribadi-pribadi mulia, akhlak mulia, sikap-sikap yang cemerlang, seperti para sahabat. Meskipun diantaranya punya karakter kasar, beringas seperti Umar bin Khattab, akan tetapi ketika sudah bersentuhan dengan Rasulullah, ketika sudah sampai dakwah Islam, ajaran Rasulullah, kekasaran Umar bin Khattab, keberingasan Umar bin Khattab ditujukan kepada orang-orang yang menghina Islam dan menghina pribadi Rasulullah. Ini kalau yang dipelajarinya memang berasal dari sumbernya. Kekeliruan Laskar-Laskar Aswaja dan kawan-kawan mungkin mereka mencari air jernih tidak langsung ke mata air, tetapi hanya berhenti kepada sungai-sungai. Sedangkan sungai-sungai sudah terkontaminasi dengan macam-macam zat, kotoran, sampah-sampah mengalir bersama air sungai tersebut. Ingin Islam yang benar, Islam yang hakiki, Islam seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka kita harus langsung ke mata air, atau kita harus sampai ke mata air. Kita boleh belajar dari siapapun, akan tetapi harus juga ketemu dengan sumber utamanya, sumber mata airnya, yaitu Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Jangan berhenti kepada ulama, kepada kitab-kitab, yang kitab-kitab tersebut mungkin ditulis berpuluh tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Apakah masih cocok dengan zaman kekinian? Ingat, yang namanya ulama itu tetap manusia. Mereka berpikir sesuai dengan alam pikirannya ketika mereka hidup. Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Universal dan berlaku sampai kapanpun. Nah jadi, kalau ingin mendapat kebenaran Islam, harus sampai kepada sumbernya. Ingin mendapat air jernih, harus sampai kepada mata air. Jangan hanya berhenti kepada sungai-sungai. Ingin mendapat pemahaman Islam yang benar, harus sampai kepada Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tidak berhenti kepada ulama dan kitab-kitabnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini semakin mencerahkan kita. Dan semoga juga para ahlul bid'ah menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.